Dan inilah saya dah ketemu ada namanya Jamaah Ahlul Qur'ani. Mereka percaya Al-Quran, tak percaya hadis Nabi. Hadis Nabi bisa salah, kata dia. Ada mazhab ni Pak, udah masuk Pontianak ni dari Jakarta. Mazhab Qur'ani, hanya percaya Al-Quran. Hadis mereka tak percaya. Makanya mereka tidak percaya azab kubur. Karena bagi mereka azab kubur tu tak disebutkan. Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang siksa kubur. Begitu Pak. Saya buka Al-Quran memang dah ada. Cuma Al-Quran sifatnya isyarat. Nah, isyarat ada. Contohnya apa? Surah Alif Lam Mim Tanzil, subuh Jumat. Lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan azab mereka dengan azab yang dekat sebelum azab yang besar. Nah, kata ulama, azab yang dekat ya kubur, azab yang besar nanti di akhirat. Nah, itu penafsiran. Jadi ayat itu penafsiran. Dia tak mau nafsirkan begitu. Wah, susahlah tu. Siapa lagi kita percaya setelah Nabi Muhammad kalau bukan ulama? Al-ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Ya, terakhir mengenai nasab ya, sampai kepada Abdul Manaf. Ya, silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberadaan Nabi. Nah, ditambah lagi ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah ni ya, keyakinan. Tidak boleh tidak harus ada pada setiap orang mukmin. Dan disuruhkan kepada sekalian Arab dan Ajam dan jin ya, dan manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW ini disuruh tu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian siapa? Orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam tu di luar orang Arab. Termasuklah Indonesia ni bukan orang Arab, disebut orang Ajam. Dulu di masa Nabi, orang Parsi itu orang Ajam, bukan orang Arab. Mana Parsi itu? Irak, Iran, Afghanistan. Nah, itu dia. Itu disebut Ajam. Bahasanya bahasa Parsi. Masuk Pakistan, India, itu dah masuk bahasa Urdu dulunya. Ya. Nah, kemudian India menjadi bahasa dia sekarang ini lah, tapi asalnya bahasa Urdu dia. Nah, ini semuanya ni orang Ajam, bukan orang Arab. Jangan dianggap Irak itu Arab, bukan. Karena ada pengaruh Islam, makanya bahasa-bahasa Arab. Tapi di Iran masih pakai dua bahasa. Sebagian pakai bahasa Arab, sebagian bahasa Parsi. Nah, orang Parsi itu disebut bukan orang Arab, orang Ajam. Arab tu mana? Arab Saudi sampai ke Yaman, itu Arab asli. Nah, ya, Arab Saudi itu orang Yaman. Yaman itulah Arab asli. Nabi Ismail itu perpaduan. Nabi Ismail itu perpaduan. Nabi Ibrahim orang Irak, bukan orang Arab. Nah, kalau sekarang namanya Babylon, itulah Irak, Babilonia. Bahasa populernya Mesopotamia. Nah, Nabi Ibrahim kawinlah dengan orang Gipti. Orang Gipti itu Siti Hajar, perpaduan orang Mesir dengan orang Afrika.
Nah, itu. Perpaduan orang Mesir dengan Afrika. Nah, kawinlah dengan Nabi Ibrahim. Nah, dapat anak Ismail. Nah, Ismail itu orang Arab bukan? Bukan juga, cuman Mu'rab itu diarabkan. Kenapa? Dia kawin sama orang Jurhum, orang Yaman. Orang Yaman itulah Arab asli. Nah, jadi orang Yaman dulu berdagang dari Yaman ke Syam, dari Syam kembali ke Yaman. Jadi orang dulu itu berdagang antar negara jauh, kendaraannya onta, berbulan-bulan juga berdagang. Berapa banyak perbekalan tuh untuk makan di jalan, berat dulu orang berdagang. Nah, perjalanan dari Syam ke Yaman, Yaman ke Syam ini melintas Jeddah. Jeddah itu di pesisir Laut Merah. Dari Jeddah itu masuk ke dalam menuju ke Mekah. 90 kilo jaraknya. Nah, awalnya, nah ini panjang aku cerita ini ya. Boleh? Nah, ini tinggal nampak kitab nih. Tinggal kitab. Nah, jadi orang Yaman ini berdagang, ya. Kenapa dia masuk ke Mekah? Padahal tak pernah dia masuk ke Mekah. Mekah tu dikelilingi bukit gunung-gunung, dalamnya lembah. Lembah itulah Mekah. Mekah tu dikelilingi gunung tu. Cuba lihat Mekah tu. Gunung semua tu. Tidak ada kehidupan. Nah, semenjak orang yang berdagang ini dari Yaman ke Syam, dari Jeddah tu di pinggir laut, dia melihat banyak burung terbang ke dalam tu. Ada apa ini? Nah, dia pun pergilah. Yuk kita coba lihat. Kalau ada burung berarti ada kehidupan, ada yang bisa dimakan. Pergilah mereka ke sana. Masuklah ke Mekah, ketemu dengan seorang perempuan dengan bayinya. Itulah Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Karena diletakkan Nabi Ibrahim di lembah itu. Oh, kata orang Yaman bilang, orang Zuhur, ada sumur pokoknya, ada zam-zam. Nah, zam-zam itulah air sumber kehidupan. Semenjak itulah pedagang-pedagang dari Yaman ke Syam tetap mampir ke Mekah. Lambat laun kerana air zam-zam tak pernah berhenti, banyak jumlahnya, maka orang pun semakin ramai datang ke sana. Ternyata orang Yaman tak lagi cuma mampir, buat rumah di situ. Jadilah mereka beranak pinak di sana. Nah, bamailah. Nah, Nabi Ibrahim pun dewasa, dikawinkan dengan orang Yaman di sana. Itulah asal ceritanya. Nah, Nabi Ismail kawin sama orang Arab Yaman ini. Nah, itulah keturunan dia itu. Menjadi orang yang diarabkan. Turun ke bawah itu. Jadi Nabi Ismail itu Mu'rab, bukan Arab, diarabkan. Kenapa? Berkumpul sama orang Arab, kawin lagi sama orang Arab, dapat keturunan terus ke bawah ini. Nah, ya, jadi suku-suku itu banyak pecahan di situ. Nah, jadi termasuklah Bani Tamim itu masuklah. Tamimi itu masuk situ deh. Keturunan daripada Nabi Ismail terus ke bawah, nanti ketemu Bani Hashim. Bani Hashim itulah keluarga Nabi Muhammad SAW. Terus ke bawah Bani Hashim. Nah, itu ceritanya. Ya, jadi Nabi Muhammad ni, mohon maaf, dirinya mewakili seluruh bangsa. Ya kan? Jangan lihat Arabnya, tapi sebelumnya siapa? Nabi Ibrahim, orang Irak, Babylon. Istrinya siapa? Siti Hajar, orang Mesir, perpaduan dengan Afrika. Kemudian kawin, dapat anak Ismail. Oh, Ismail ini dah banyak ni dah. Ada darah apa tu? Darah Irak ada. Apa lagi? Darah Mesir ada. Apa lagi? Darah Afrika pun ada. Itu Nabi Ismail juga. Kan? Kawin lagi sama orang Yaman. Udah. Anaknya tadi tu. Jadi Nabi Muhammad itulah perpaduannya semua. Ya, kalau Bani Israel dah orang Israel dia semua tu.
Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, orang Israel dia tu. Nah, wajarlah Nabi ni dirinya mewakili seluruh bangsa. Nah, maka di sini Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang Arab dan orang Ajam. Nah, kalau orang Irak, orang Iran tu orang Ajam, apa dia orang Indonesia? Indonesia kan berarti Ajam betul. Ajamnya makin tajam. Ya, jadi kita orang Ajam. Tetap kita mendapatkan khitab, panggilan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jin dan manusia, jin pun juga kena beban ikut Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia gaib, jismi latif. Kenapa? Dia bisa mandang manusia, manusia tak bisa mandang jin. Itulah dia. Itu hebatnya. Makanya utusan Allah tu harus manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau utusan Allah bangsa jin, gimana mau belajar? Ya, kita tak melihat, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Ternyata utusan itu semuanya manusia. Hebat manusia ini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya manusia. Itu namanya aradul basyariyah, fisiknya manusia, bukan jin. Kalau jin sulit nak belajar. Pakai panggil, "Hei jin, datanglah, aku mau belajar ni." Gimana? Dia kalau mandang, kalau tak mandang. Ni saya berasa jemaah. Ni menurut ulama tasawuf ni. Ulama tasawuf berkata, termasuk Ibn Arabi dan lainnya, di dunia jin bisa lihat kita, kita tak bisa lihat jin, tapi di akhirat sebaliknya. Nah, ini ulama yang beritahu, ulama sufi. Akhirat sebaliknya. Jin yang tak bisa lihat kita nanti. Kerana kemuliaan kita lebih dari mereka semuanya. Itu luar biasa. Yang hebatnya kedua kita nanti di akhirat itu. Maka kita lebih dahsyat kemuliaannya. Tak ada jalan lain kecuali ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian lagi manusia, jin dan manusia. Makanya ada khitab dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, ikut nabi-nabi mereka. Terakhir mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaan kita dengan jin ni, pertama dia jismi latif, halus, tak kelihatan. Ya, kita kelihatan. Yang kedua, umurnya panjang. Jin ni panjang umurnya Bapak Ibu. Kita ini umurnya pendek. Kita jarang sampai 100. Jin tu 100 tahun tu masih anak-anak. Ya, masih anak-anak jin tu. Jadi jin yang paling panjang umur tu bisa 1000 lebih. Jin tu. Bisa 1000 lebih jin. Jadi dia dianggap dewasa tu 400 tahun. Itu dewasa tu. 400 tahun. Jadi jangan heran kalau orang berkawan sama jin, keturunan pun kena tu. Bapaknya meninggal, pindah ke anak. Anak meninggal, pindah ke anak. Maka jangan nak berguru sama jin. Nanti turun-temurun kena ilmu itu tu. Kenapa? Meninggal bapa, jin lari ke anak. Meninggal anak, jin lari ke cucunya. Kenapa? Dia masih eksis, umurnya panjang. Nah, kau dapat jangan belajar sama jin. Ya, ini dulu saya pernah meruqyah. Tak mau keluar jin tu. Kenapa? Dulu saya rajin meruqyah orang. Habis waktu ni. Dulu saya rajin meruqyah orang. Capek baca setengah jam sampai 1 jam. Jadi ternyata ada ibu-ibu tu taat dia, tapi begitu diruqyah muncul jin pada tubuh dia. Ketahuan dia sakit, minta saya ruqyah. Jadi gimana? Saya bawa kawan saya itu yang ahli zikir. Udah menjerit-jerit gitu, menangis-nangis kami zikir tu. Tapi tak mau keluar. Tak mau keluar sekali jin. Nah,
Saya bilang, ngomong, ayo, kenapa kau tak mau keluar? Dia bilang, kami ini sudah ikut di punya kakek dia, kata. Oh, itu mah. Sudah ikut kakek dia. Cucu tak tahu mana terima akibat daripada kakek dia belajar ilmu. Susah mengeluarkannya. Saya pun tak mampu mengeluarkannya. Waktu itu saya masih umur 30 lebih. 35an begitulah. Suka saya Pak meruqyah tu, ketemu jin, dialog sama jin, suruh keluar macam-macam tu. Ada yang mudahlah keluarnya. Kena yang begini ni, aduh payah, sulit gitu. Maka umur jin panjang. Ya. Kalau kita taat, dia pun senang sama kita. Tapi yang senang tu yang taat saja. Dalam ruangan ni ada jin ni Pak. Setiap masjid ada jin-jin yang taat ikut berjamaah. Yang nakal-nakal tak mau dia. Ya, nah makanya di rumah, tolong di rumah. Kalau suami istri tidak taat, hati-hati. Yang bertempat di rumah itu bukan jin yang taat. Tapi rumah itu kalau ada ibadah, ada baca Al-Quran, insya-Allah yang nakal-nakal pergi, dia tak mampu dia, Pak. Dia panas, kepanasan dia tu. Kalau rumahnya ahli ibadah. Jadi rumah itu tergantung orangnya. Nah, ya tergantung orangnya. Kalau orang yang ibadah, karena bumi ini tempat jin juga. Jin lebih ramai. Dia duluan diciptakan Allah, umurnya panjang-panjang lagi. Kita ini umurnya pendek, 60 sampailah 100 dah jarang dah. Ya. Ya, jadi rumah tangga kadang berkecoh, bertengkar dan sebagainya. Kalau tidak ibadah boleh jadi gesekan-gesekan itu. Ya, gesekan itu. Maka perempuan tidur hati-hati, baca doa, jangan tidur terlentang. Jin ikut juga tu. Ya, hati-hati. Tidurnya miring, jangan terlentang. Kemudian baca doa sebelum tidur. InsyaAllah ini steril semua dah ni. Yang diajarkan Nabi ini steril sudah, untuk menjaga kita. Yang tak nampak pun jangan khawatir. Kenapa? Kerana kita sudah ikut Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Panjang cerita jin jadi ni. Ya. Mana lagi tadi tu? Ya. Maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu. Ini bahasa membinasakan. Maka syariat Nabi Muhammad itu datang walaupun terakhir, tapi dia menghapus semua syariat yang dibawa Nabi-Nabi sebelumnya. Makanya syariat Nabi sebelumnya tak berlaku lagi sekarang setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi dikatakan apa oleh Allah? Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Tidak kami utus kau yang Muhammad kecuali untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Masing-masing Nabi sebelumnya untuk suku-suku mereka, tapi Nabi Muhammad tidak, berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Ya, makanya siapa yang mengaku paling benar sekalipun, ada orang Nasrani, Yahudi yang paling benar siapa? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab kita boleh kahwin sama Ahlul Kitab. Siapa tu Ahlul Kitab? Yang menganggap Nabi Musa, Nabi Isa itu Nabi, bukan anak Tuhan. Dia termasuk Ahlul Kitab. Yang ini boleh kita kahwini, tapi syaratnya Muslimnya laki-laki, Ahlul Kitabnya perempuan, tidak boleh sebaliknya. Nah, kalau seorang muslimah kahwin dengan Ahlul Kitab berbahaya, dilarang oleh Allah. Boleh jadi biasanya istri ikut suami. Tapi kalau suaminya muslim, nah boleh kahwin sama Ahlul Kitab dengan harapan dianggap masih benar, tidak syirik kepada Allah, tetapi dia akan bisa membawa istrinya untuk ikut agama Nabi Muhammad SAW. Tetapi kata Nabi, walaupun Ahlul Kitab dianggap dia sudah bisa diterima dulunya, tapi setelah aku diutus kata Nabi, maka dia termasuk orang yang rugi di hari kiamat. Tidak boleh tidak ikut Nabi Muhammad SAW.
yaitu penghulu segala manusia dan yaitu terlebih daripada segala anbiya yang dahulu. Nah, jadi Nabi disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi pemimpin Nabi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemimpin Nabi berarti Nabi pemimpin manusia dari awal sampai akhir. Ana akramul awwalina wal akhirin, begitu hadis sahih Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Aku manusia yang paling mulia dari awal Nabi Adam sampai akhir nanti. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Ini wajib terbetik di hati Bapak Ibu, ya. Jangan sampai lebih mengidolakan yang lain dari Rasulullah. Kan ini orang yang paling mulia. Bukan lagi dunia, sampai akhirat. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil balik. Ni etikat ni, keyakinan, yaitu membenarkan akan Nabi Muhammad pada segala yang dikhabarkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa berita yang datang dari Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi ya tentang kita ini, perbuatan Nabi, hal dunia maupun hal akhirat, wajib kita imani dan kita percaya. Siapa yang ragu, cacatlah imannya. Ya, cacat imannya. Apa berita Nabi? Semua berita tentang dunia sampai akhirat, buka hadis Nabi itu. Banyak berita itu. Tidak boleh tidak, harus kita imani. Termasuklah tentang masalah akhirat. Nanti Nabi bilang, aku dilihatkan surga, aku dilihatkan neraka. Surga banyak penghuninya orang fakir, neraka banyak perempuan. Itu pandangan Nabi, dibukakan Allah tentang akhirat. Itu pun wajib kita imani, tak boleh kita ragu. Mudah-mudahan ibu-ibu tak masuk tu. Oh ya, yang belajar tak masuk, insya-Allah. Kerana banyak mendengar. Dan bahwasanya diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kita tak diterima kecuali membenarkan, percaya penuh ucapan Nabi, perbuatan Nabi, baik yang berhubungan dunia maupun akhirat. Akan khabar yang demikian itu daripada mati, berita-berita kematian seperti apa? Soal munkar dan nakir. Nanti meninggal dalam kubur ditanya munkar dengan, ini wajib diimani. Jangan kita ragu, tak boleh. Siapa ragu, cacat imannya. Dan dua malaikat yang hebat lagi menakuti, yaitu munkar dengan nakir. Dia hebat lagi menakutkan, dan memang malaikat akan menakutkan penampilan nanti dalam kubur itu. Tapi orang yang kekuatannya dengan la ilaha illallah, insya-Allah tak takut. Biarpun jelek macam mana pun penampilan malaikat munkar dan nakir itu. Karena dikatakan Nabi, la wahsyatun min ahli la ilallah fi quburihim wala fi nusyurihim. Tidak ada segentar dan takut ahli la ilaha illallah dalam kubur, bahkan nanti dibangkitkan di hari kiamat. Maka istiqamah jamaah ngamalkan ini, jangan tak ngamalkan, sayang. Ya, kita tidak akan ada segentar nanti dalam kubur, insya-Allah, mudah-mudahan. Kemudian mendapatkan ia akan mayit. Malaikat munkar nakir itu akan bertemu dengan mayat, maka bertanya akan keduanya itu daripada tauhid. Dia akan bertanya tentang tauhid dan agama dan risalah dengan kitab-kitabnya, dengan pertanyaan marabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, siapa apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Ini urutan-urutan terus yang dibaca dalam talqin itu nanti kita hadapi dalam kubur. Siap-siap kita jawab. Boleh latihan tak di dunia? Tak bisa, Pak. Tak pakai latihan. Tergantung keimanan kita sekarang. InsyaAllah siapa imannya kuat, amalnya kuat, bisa jawab. Kalau latihan macam anak sekolah mau ujian, pada ya, aku jawab ya. Aku tanya, siapa nafsu Tuhan kau? Allah. Mudah kau jawab dunia. Dalam kubur belum tentu. Ya. Kemudian malaikat itu yaitu permulaan fitnah, ya, permulaan fitnah. Fitnah itu apa, Pak? Ujian. Nah, ujian dalam kubur pertama kali itulah pertanyaan munkar dengan nakir daripada kematian tadi itu. Udah sampai mana tu?
Masih ada tak coba? Panjang ni. Mana? Ya. Dan dah apa ni ya, lewat sikit ni? Dah apa ya? Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat. Dalam kubur ada siksa. Untuk siapa? Orang yang, dan kesenangan bagi orang yang beribadah. InsyaAllah orang beribadah mendapatkan nikmat di dalam kubur. Maka kubur dua keadaan. Bisa dia jurang neraka, bisa taman daripada taman surga. Kan begitu dalam hadis Nabi SAW. Dan inilah saya dah ketemu, ada namanya jamaah Ahlul Qur'ani. Mereka percaya Al-Quran, tak percaya hadis Nabi. Hadis Nabi bisa salah, kata dia. Ada mazhab ni Pak, udah masuk Pontianak ni dari Jakarta. Mazhab Qur'ani, hanya percaya Al-Quran. Hadis mereka tak percaya. Makanya mereka tidak percaya azab kubur. Karena bagi mereka azab kubur tu tak disebutkan. Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang siksa kubur. Begitu Pak. Saya buka Al-Quran memang dah ada. Cuma Al-Quran sifatnya isyarat. Nah, isyarat ada. Contohnya apa? Surah Alif Lam Mim Tanzil, subuh Jumat. Lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan azab mereka dengan azab yang dekat sebelum azab yang besar. Nah, kata ulama, azab yang dekat ya kubur, azab yang besar nanti di akhirat. Nah, itu penafsiran. Jadi ayat itu penafsiran. Dia tak mau nafsirkan begitu. Wah, susahlah tu. Siapa lagi kita percaya setelah Nabi Muhammad kalau bukan ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Tapi hadis banyak jelaskan. Contohnya kita berdoa sebelum salam tu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Ini kata Nabi, doa yang kau pakai sebelum salam. Nabi ajarkan, berarti perlindungan pertama berlindung dari kubur dan azab api neraka, fitnah hidup, fitnah mati dan fitnah masih Dajjal. Pertama Nabi sebut berlindung azab kubur, menunjukkan di kuburan ada azab. Ya, saya bilang sama jamaah, macam mana tu Pak Ustaz aliran ni? Kata dia lah, nanti dalam kubur dia kata benar-benar. Gitu lah. Saya gitu kan ya, nanti dalam kubur dia rasakan nanti. Bahawa sana kita harus yakini ada namanya azab, ada namanya nikmat. Bahwasanya sekalian itu benar, maka jikalau menyiksa Allah Subhanahu wa taala orang yang berbuat maksiat, maka dengan adilnya. Nah, jadi Allah ada sifat keadilan. Jadi dunia ini Bapak Ibu, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang jujur, ada yang curang, ada yang menyalahi, ada yang membenarkan. Ini di dunia terjadi tak? Itu menunjukkan nanti keadilan Allah itu ada di sana. Itu akan ditimbang nanti semuanya itu. Mana yang jujur, yang tidak, yang benar, yang salah, berdosa, yang tidak berpahala, yang taat dengan maksiat, itu akan dihadapkan nanti. Rugi Pak. Allah tak adil jadinya kalau manusia bisa berbuat seenak dunia ini, tapi di sana nanti adil. Makanya kalau ada hakim, ahli hukum yang adil memutuskan perkara, dia wakil Tuhan di muka bumi. Ya, dia wakil Tuhan. Tapi kalau dia menyalahi, oh sana lebih berat lagi. Ya, makanya adilnya Allah itu al-adilu, betul-betul di sana nanti insya-Allah semuanya akan ditimbangkan dengan seadil-adilnya. Dan jikalau memberi kesenangan Allah Ta'ala hambanya perbuatan taat, maka itu dengan anugerahnya. Jadi kalau ada orang yang mendapat nikmat, itu semata-mata anugerah Allah. Kalau orang itu masuk neraka, itu semata-mata keadilannya. Kerana orang itu dulunya tidak ikut aturan Allah dan tidak ikut aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita selamat dalam kubur dan selamat di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tak ada pertanyaan ni, waktu dah cukup lewat jauh dah ni. Ya, terbit matahari dah jauh. InsyaAllah kita sambung lagi. Masih berkaitan dengan ini ya, dengan Muhammadur Rasulullah, tentang Nabi Muhammad ini. Ya, wajib kita imani.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.